Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa ya kita harus hidup bersih dan sehat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang beriman, orang yang bersih dan mensucikan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai orang yang kuat dan sehat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Selain itu, Rasulullah bersabda, an-nadofatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Telah jelas bahwa agama Islam mengajarkan agar kita hidup bersih. Nabi Muhammad SAW juga menyukai kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Dengan demikian, kita sebagai orang Islam harus selalu menjaga hidupnya untuk hidup bersih. Baik itu membersihkan badan, pakaian, tempat, maupun lingkungan. Dengan hidup bersih, kita akan menjadi sehat. Baik itu sehat lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bersih pangkal sehat. Maksudnya adalah jika kita selalu menjaga kebersihan, maka hidup kita akan sehat dan bebas dari penyakit. Anak muslim harus menjaga kebersihan serta kesucian badan, pakaian, tempat tinggal. Anak muslim yang bersih dan suci akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Islam itu adalah bersih, maka jadilah kalian orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Jadi salah satu ciri seorang muslim yang baik dan beriman ialah hidup bersih dan memelihara kebersihan. Agama Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Bahkan bersih atau suci dijadikan sebagai syarat syahnya ibadah. Begitu penting kebersihan itu, sehingga kebersihan merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam. Nah, apa sih perilaku hidup bersih dan sehat itu? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat adalah perilaku atau tindakan mengupayakan kebersihan dan kesehatan dari kemauan sendiri dan menularkan kepada orang lain. Perilaku ini meliputi menjaga kebersihan diri, kesehatan diri sehingga berdampak pada kesehatan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Jadi konsep perilaku hidup bersih dan sehat melibatkan kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan dan kebersihan. Ini juga termasuk mencuci tangan, menggosok gigi, makan makanan sehat, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mengapa perilaku hidup bersih dan sehat itu penting? Karena Islam menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Kebersihan jasmani salah satunya tercermin dari perilaku selalu bersuci sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah seorang muslim dalam mengerjakan ibadah adalah suci dari najis dan juga hadas. Dorongan untuk bersuci menjadi bukti bahwa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian. Banyak umat Islam
yang hanya tahu bahwa bersih itu sebatas membasuh badan dengan air tanpa mengamalkan rukun-rukun bersuci lainnya sesuai syariat Islam. Seorang muslim harus mengetahui cara-cara bersuci karena bersuci adalah dasar ibadah bagi umat Islam. Kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hal-hal yang kotor sebelum memulai aktivitas. Beribadah haruslah dimulai dengan bersuci, baik cara berwudu, mandi, maupun bertayamum. Nah, bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat? Jadi gini kan, kebersihan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terbebas dari segala kotoran, baik yang tampak oleh mata maupun tidak. Dalam Islam, kebersihan itu meliputi dua aspek, yaitu kebersihan diri dan kebersihan batin. Kebersihan diri seperti kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan makanan, kebersihan tempat tinggal, kebersihan tempat ibadah, kebersihan tempat belajar, kebersihan umum atau lingkungan. Sedangkan kebersihan jiwa seperti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, menyesali perbuatan yang buruk, selalu berusaha berbuat baik, minta maaf bila berbuat salah. Nah, ini sekarang Ibu contohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, misalkan mandi atau memakai baju bersih, itu akan membuat badan sehat. Nah, juga makan makanan yang sehat dan halal. Yang kedua, setiap anak harus menjaga kebersihan badannya sendiri, seperti mencuci tangan dengan sabun, menggosok gigi dengan benar, memotong kuku yang panjang, dan lain sebagainya. Setiap anak harus menjaga lingkungan juga, seperti membuang sampah ke tempatnya, menjaga tanaman, menyapu di rumah atau di sekolah, dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan diri berarti merawat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merawat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala berarti mensyukuri nikmat. Juga bisa dengan cara berwudu ketika akan sholat ataupun tidak. Kita diusahakan harus selalu punya wudu, karena berwudu itu selain menjalankan kewajiban ibadah, yaitu untuk sholat, wudu juga menjaga kebersihan dan kesucian tubuh. Nah, kenapa ya, untuk apa ya kita berperilaku hidup bersih dan sehat? Gini ya, ketika kita hidup bersih dan sehat, misalkan rutin berwudu, nanti hikmahnya menjaga kebersihan diri. Jadi sebelum melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah agama. Manfaatnya adalah mengurangi resiko infeksi kulit dan menjaga tubuh tetap segar. Yang kedua, misalkan mengkonsumsi makanan halal dan thayyib adalah cara untuk mematuhi perintah Allah dalam menjaga kesehatan. Makanan yang halal dan baik tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memberikan energi optimal bagi tubuh. Yang ketiga, menggosok gigi dan mandi secara teratur adalah upaya untuk menjaga kebersihan mulut dan tubuh yang memiliki hikmah dalam memelihara kesehatan diri. Manfaatnya termasuk menghindari penyakit gigi dan kulit serta menjaga penampilan tetap bersih dan rapi. Terus selanjutnya, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap ciptaan Allah. Hikmah dari tindakan ini adalah memenuhi kewajiban agama, sementara manfaatnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk ditinggali. Menjaga kebersihan diri memiliki hikmah dalam merawat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita adalah anugerah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menjadi orang yang bersih, yang sehat, berarti kita bertanggung jawab terhadap anugerah yang Allah berikan. Kebersihan diri mencerminkan kepedulian kita terhadap kesehatan
dan penampilan yang juga merupakan cerminan dari ketaatan kita terhadap perintah agama. Dengan menjaga kebersihan, kita mencegah berbagai penyakit dan menjaga kesehatan tubuh, sehingga kita menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan produktif. Selanjutnya, merawat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mensyukuri nikmatnya. Salah satu bentuk syukur adalah dengan menjaga dan merawat segalanya yang telah diberikan oleh Allah, termasuk tubuh kita. Syukur bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menjaga kebersihan diri, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah Allah berikan. Tindakan ini juga membawa berkah, karena Allah menyukai hambanya yang bersih dan pandai bersyukur. Dengan bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang, bahagia, serta semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah anak-anak. Demikianlah pembelajaran hari ini. Untuk sementara, Ibu sampai di sinilah. Nanti di lain waktu kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.